Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu sama langsung minum. وعلى البلاء الصابرين والأحباب ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائلين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين وإلى النار ناجين وعلى سعير من مرامة باعدين ومن حور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وجبال متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن العسل مصفى شاربين بأبواب ومآس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة مباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'du. Yang sama-sama mendengarkan guru kita Habib Abdul Rahman bin Syekh bin Al-Juri yang telah hadir bersama-sama kita di tengah kita selaku guru tetap di masjid ini yang mengajar senantiasa malam Kamis 2 minggu sekali. Imam kita Bapak Ustaz Fatih Sahab serta para jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah disuruh kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-22 ini. Betul ya? Luar biasa, masih jamaah, masih jamaah nur, masih 4 saf. Ini kalau di luar musola jadi 10 saf. Bisa alhamdulillah ya, bukannya masjidnya gede tapi memang jamaahnya yang terlalu banyak. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam satu Syawal nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, sebelum sama-sama kita menaikkan salat sunnatul id pada kesempatan ini memang merupakan agenda kita yang tak terlupakan. Setiap tahun kita mengundang guru kita Habib yang alhamdulillah sehat beliau. Mudah-mudahan terangkat tentang Allah bitul hayati wa nafa'allahu bi ulumin fid dari amin. Semangat ya untuk pendengaran ya. Sebelum kita mengatakan kasih mantul dulu buat jamaah sekalian nih. Buka puasa pakai susu. Yuk kita dengerin Habib kita yang pengen foto. Ya, nonton lenong sambil ngopi. Tolong jangan pada bengong untuk diresapi. Mudah-mudahan masih bisa semangat kepada Habib kita Habib Rahman bin Syekh Al-Jubri kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Hannan Al-Mannan Al-Munzil Al-Quran Bil-Hikmati Wal-Bayan Fi Syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidi waladi Adnan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sayyid al-Insi wal-Jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi-ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala nabiyyin wa haqqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang saya muliakan, segenap para guru, para asatidzah, para sesepuh dan tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jami Nur, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semua kita di sini mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat dalam taat, dalam ibadah, dan semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'i kiram, ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah di malam ke-22 dari bulan suci Ramadan. Yang kemarinan dari bulan Rajab kita minta terus sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan dari sebelum datang bulan Ramadan kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan minta disampaikan kita ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah mengijabah doa kita semua. Kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ibadah di bulan yang penuh barakah ini, bulan suci Ramadan. Bahkan tadi tanpa terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir dari bulan yang mulia ini. Yang mudah-mudahan semua ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan di bulan mulia ini, baik sholat, puasa, mengaji, sedekah, segalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bulan Ramadan ini sampai secara khusus kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita kepadanya. Allah berikan kita umur agar bisa hidup kembali di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah kita, takwa kita kepada Allah. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali beliau menginformasikan kepada kita tentang keagungan, kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Karena begitu banyaknya keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya, sampai Nabi sebut Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan ini adalah bulannya umatku. Bukan berarti dulu nggak ada bulan yang namanya Ramadan. Dari dulu tetap yang namanya tahun itu isinya ada 12 bulan, namanya sama. Tapi bulan Ramadan ini Allah berikan banyak kemuliaan di dalamnya yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya, tapi Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk siam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita bicara ibadah puasa, itu bukan hanya ada untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kewajiban puasa itu sudah Allah wajibkan untuk umat-umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang menjelaskan Allah wajibkan kita puasa sebagaimana Allah wajibkan puasa itu terhadap umat-umat terdahulu. Bedanya apa?
Kalau umat terdahulu Allah wajibkan puasanya itu bukan di bulan Ramadan. Mereka akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura atau di tanggal-tanggal yang lain. Siapa Ramadan, puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ini adalah khususiyat keistimewaan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu Nabi sebut bulan Ramadan ini bulan yang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ikun minan nar. Bulan yang di awalnya penuh rahmat, di tengahnya penuh maghfirah, akhir daripada bulan Ramadan Allah banyak bebaskan hambanya dari siksa neraka. Yang mudah-mudahan semua kemuliaan itu kita dapat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala berikan lagi untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah takdirkan kita sebagai umatnya memiliki kesempatan hidup atau umur itu paling pendek dibanding umat-umat terdahulu. Dulu umat bisa sampai ratus bahkan ribuan tahun umurnya. Nabi kasih tahu kita kalau umat beliau Allah kasih hanya kisaran 60 sampai 70 tahunan doang. Jarang yang lebih dari itu. Apalagi sekarang pasaran mati lagi turun banget ini. Belum sampai 60 juga udah banyak yang lewat. Barang yang paling naik. Kalau umur mah pada turun. 60-70 tahun umat dulu ratusan tahun. Nabi ada sedikit kesedihan, khawatir kalau beliau punya umat nanti di yaumul kiamat, punya ibadah, punya pahala kalah banyak dari umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa kegelisahan yang ada pada nabinya. Allah tidak ingin membuat nabinya sedih. Allah selalu memberikan apa yang membuat nabi itu menjadi ridha dan rela. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang membuat nabi gelisah? Dikasih jalan keluar, dikasih jawaban oleh Allah sampai nabi ridha dan tenang. Dalam hal ini Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Satu malam yang mulia, yang agung, yang ibadah di dalamnya itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Yang Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Nah ini nggak Allah kasih kepada umat yang lain. Dan ini dikasih buat kita dalam 1 tahun cuma 1 kali doang. Dan adanya cuma di bulan Ramadan doang. Yang ibadah di sini sana ibadah 1000 bulan itu kalau kita jadikan ke tahun 83 tahun 4 bulan. Bapak Ibu yang dihormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita hidup di dunia 50 tahun, 10 kali aja kita dapat Lailatul Qadar. Udah 830 tahun lebih kita menjaga catatan amal ibadah. Kalau kita dapat 20, kita dapat 30, Masya Allah. Umur kita puluhan tahun, catatan amal kita bisa ribuan tahun. Karena di dunia kita menganggap itu hal yang gak penting. Punya ribuan tahun amal itu kan nanti di akhirat, nanti di akhirat. Kita malah beriman. Kita semua bakal sampai ke alam akhir. Kalau di dunia aja kita pengen punya rekening isinya banyak, kalau di dunia aja kita pengen punya harta banyak, kalau di dunia aja kita pengen jadi orang kaya, lalu di akhirat kita pengennya tak semangat banget kayak pengen kita di dunia ini. Kalau di dunia aja tak rela jadi orang miskin, gak mau jadi orang susah, ya terlebih harusnya di akhirat. Gak mau banget, jangan sampai alhamdulillah kita jadi orang susah, jadi orang miskin di sana. Di dunia susah-susahnya masih ada BPJS kan? Masih ada kartu ini, kartu itu. Dan di akhirat emang ada BPJS. Nah, emang ada bantuan lain? Gak ada. Semua kita masing-masing memikirkan dirinya. Justru orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, bahkan orang yang paling dekat sama kita, dia menjadi
kita menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Itu hari yang tidak manfaat lagi yang namanya harta. Yang kemudian ada manfaat lagi yang namanya anak, keluarga. Yang selamat cuma satu, yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari segala kemungkaran, segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berikan kita kepada Nabi Muhammad kesempatan untuk banyak menggapai pahala, walaupun hanya Allah berikan kesempatan di dunia ini hidup sebentar dibanding umat-umat yang lainnya. Makanya umat Nabi Muhammad akan menjadi umat termulia, umat nomor 1 nanti di yaumul qiyamah, kalau dia memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan, kalau dia mau mengambil segala apa yang Allah berikan. Tapi kalau dia abai, dia lalai, dia santai aja, dia nggak mau menganggap itu kenikmatan-kenikmatan Allah, maka dia akan menjadi umat yang paling rugi. Dia akan menjadi umat yang paling menyesal. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan dibebaskan dari siksa neraka hamba-hamba Allah dan Allah, bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Itu kan kemuliaan semua yang sangat kita butuhkan nanti di yaumul akhir. Siapa yang bahagia dan gembira, yang mendapatkan kemuliaan itu, yang dapat rahmat yang senang, yang dapat ampunan yang girang, yang dapat Lailatul Qadar yang bahagia. Tapi kalau seandainya kita tahu penuh rahmat, penuh maghfirah, ada Lailatul Qadar, cuma tahu doang dapat makanan. Ibarat di sini lagi dibagiin duit nih, saham 10 juta, tahu tapi kita nggak dapat, menyesatkan. Rugi ya? Nggak rugi. Yang lain pada dapat 10 juta. Dan kita cuma ngeliatin lain, ya Allah, kok nggak dapat. Orang dapat duit kita kagak, kita nyesat, kita rugi. Nah, apalagi nanti di yaumul qiyamah. Umat Nabi Muhammad pada dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat Lailatul Qadar, kita miskin nggak dapat apa-apa. Yang kita dapat justru malah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kayak hebat ya, jangan pernah kita anggap sepele, anggap remeh di kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi Allah takdirkan kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan, bulan di mana pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Tidak Allah tentukan tanggalnya, malamnya, harinya kapan dan kapan. Dan Nabi juga tidak bocorkan kepada kita. Memang ada hadis-hadis yang mengisyaratkan kita kepada kapan adanya itu Lailatul Qadar. Bahkan dari semua dalil sumber yang ada dikatakan kemungkinan besar untuk tahun kita ini sekarang ini Ramadan itu terjadi kemarin malam, pas malam Jumat. Malam Jumat kemarin itu pas sekali malam 21 Ramadan. Ya mudah-mudahan ibadah kita semalam bertepatan dengan Lailatul Qadar, semuanya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menutup kemungkinan adanya di malam-malam lain atau di malam-malam yang akan datang, kita nggak tahu. Ya, karena ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita tahu pasti gimana biar dapat Lailatul Qadar. Nggak ada cara lain kecuali dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, baik siangnya, baik malamnya, selalu kita hidupkan dengan ibadah. Kita jaga puasa kita jaga sholat kita selalu baca Quran, banyak lakukan kebaikan. Insya Allah dari awal sampai akhir jika kita laksanakan itu 1000% kita dapat Lailatul Qadar. Jangan sampai di bulan Ramadan kita pakai kayak aturan jalan raya di Jakarta, ada istilah ganjil dengan segala. Ini kadang orang terawih begitu. Ini tak ada nih, benar. Enggak dah, gue nunggu tanggal ganjil aja. Karena memang biasa Lailatul Qadar memang di tanggal ganjil. Lu kenapa? Lailatul Qadar kan di tanggal ganjil. Di tanggal ganjil biasanya. Bukan berarti nggak mungkin di tanggal genap.
deh ganjil genap buat di jalan raya. Kalau di masjid gak usah pakai ganjil genap, full dari awal sampai akhir. Hidupkan dengan ibadah 1000%, insya Allah kita semua dapat Lailatul Qadar. Kemuliaan itu semuanya kalau kita dapat, barulah kita orang yang beruntung, kita orang yang berbahagia, kita orang yang pantas disebut merayakan hari raya. Laisal Eid liman lam bisal jadi, bal Eid man taqwahu yazid. Siapa yang merayakan hari raya bukan orang yang memakai pakaian baru, semuanya serba baru, tapi orang yang merayakan hari raya yang lebaran itu adalah orang yang takwanya tumbuh. Laisal Eid liman tazayyana bil libas wal marhum, walakin Eid liman ghufira lahu dzunub. Bukan hari Id buat orang yang berhias diri dengan pakaian dan kendaraannya, tapi hari Id adalah untuk orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak sholat, enggak puasa, enggak hidupin Ramadan dengan ibadah, lebaran paling girang dia. Girangnya kenapa? Udah enggak puasa lagi. Apa girangnya karena dapat maghfirah? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia karena mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan ibadah kita diterima oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ya, pesan saya terus istiqamah dalam bertakwa kepada Allah di 10 hari terakhir ini. Peluang besar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhirnya melazimkan iktikaf di masjidnya. Semakin semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan selesai Ramadan pun kita masih tetap semangat beribadah. Semakin kuat takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجب صلاة رحمه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah